lagi di video reaction saya hari ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Indonesia buktikan ke dunia akan menguasai ekonomi global, bukan cuma mimpi. Jadi Indonesia sekarang pun kalau kita lihat gitu kan, memang semakin hari semakin menunjukkan perkembangan yang pesat, terutamanya dalam perekonomiannya ini. Jadi makin melangkah maju, makin mengejar gitu ya Indonesia, negara-negara maju nih Indonesia kejar sudah. So jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Gubernur Bank Indonesia Peri Wirjoyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani memamerkan hasil duet maut dalam mengelola stabilitas ekonomi Indonesia, terutama inflasi. Bagaimana tidak, terbukti ekonomi RI tetap tangguh pasca pandemi COVID-19 dan tekanan ekonomi global akibat kebijakan suku bunga tinggi. Hal tersebut diungkapkan dalam acara diskusi panel ASEAN Fest 2023 di sela-sela rangkaian acara pertemuan ASEAN Finance Minister and Central Bank Governors Meeting. Kemesraan kedua orang penting di Indonesia antara fiskal versus moneter ini menjadi bukti efektif kebijakan moneter dan fiskal selalu satu padu dalam menjaga stabilitas perekonomian, atau yang kerap disebut sebagai policy mix. Membuat arah kebijakan moneter dan fiskal di luar pakem dalam mengendalikan inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Ini sukses mengantarkan Indonesia masuk ke dalam jajaran negara dengan inflasi terendah. Bahkan laju inflasi Indonesia terus mengalami penurunan. Pada Juli 2023, inflasi Indonesia mencapai 3,08%, turun dibandingkan 3,52% pada bulan sebelumnya. Tentu ini menjadi capaian yang positif mengingat negara-negara di dunia tengah kesulitan melawan inflasi dan era suku bunga tinggi. Bahkan ancaman resesi masih menjadi momok mengerikan. Bahkan kondisi Indonesia saat ini menurut keterangan BenQ yang terbaik di antara negara-negara G20. Dalam hal ini, Ani menuturkan banyak faktor yang mempengaruhi inflasi yang terkendali. Salah satunya adalah peran APBN yang ikut bekerja sama dengan Bank Indonesia. APBN menurut Sri Mulyani berperan untuk menjaga daya beli masyarakat, yakni melalui stabilitas harga, penguatan distribusi dan pasokan, bantuan pangan, dan perlinsos. Bahkan menurut keterangan ekonom Bank Mandiri Faisal Rahmat, tingkat inflasi nasional secara tahunan diprediksi akan terus mengalami penurunan dan berada pada kisaran target pemerintah maupun Bank Indonesia hingga akhir 2023 ini. Di mana inflasi berpotensi besar mencapai 3% atau bahkan lebih rendah hingga akhir tahun 2023 ini. Hal itu dapat terjadi bila pemerintah mampu mengelola harga dan pasokan pangan secara efektif. Sebab inflasi pangan berpotensi naik lantaran adanya tantangan El Nino dan cuaca ekstrim yang perlu menjadi perhatian. Faisal juga mengatakan penurunan inflasi Juni 2023 utamanya juga didorong oleh kenaikan harga bahan pangan, di samping moderasi tarif transportasi yang sedang berlangsung. Selain itu, salah satu faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan pengendalian inflasi di Indonesia adalah komitmen, perhatian, dan arahan yang diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Sebab pada sejumlah rapat, Presiden selalu memberikan instruksi yang jelas dan detail, yakni mengenai solusi masalah tersebut, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan RI1 juga sering mengecek langsung kondisi inflasi di lapangan, termasuk harga komoditas pangan dan barang jasa. Selain itu, Presiden juga rutin menyelenggarakan rapat koordinasi atau rakor tim pengendalian inflasi pusat atau TPIP yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kemenko Perekonomian. Sementara di level daerah, rakor tim pengendalian inflasi daerah atau TPID dilaksanakan di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa kondisi saat ini harus sangat disyukuri. Jangan sampai kehilangan fokus dan mengganggu stabilitas politik di Indonesia. Dengan didukung dengan terkendalinya inflasi hingga moncernya kinerja ekspor, Bank Indonesia pun memproyeksikan ekonomi Indonesia di 2023 ini akan tumbuh di kisaran 4,5% hingga 5,3%.
Hal itu tidak terlepas dari perkembangan ekonomi dalam negeri yang saat ini masih tetap baik. Ini tercermin dari penjualan eceran, indeks manufaktur, dan ekspor RI. Bahkan menurut keterangan Gubernur BI Peri Warjio menyatakan performa perekonomian Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Terbukti dari pemulihan konsumsi domestik, investasi, dan inflasi turun lebih cepat dari perkiraan. Menurut dia, negara-negara berkembang tengah menghadapi dilema kebijakan, di mana seiring kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat atau AS, The Federal Reserve atau The Fed yang hanya menggunakan satu suku bunga untuk melawan inflasi. Peri pun memproyeksikan suku bunga The Fed masih akan naik 1 atau 2 kali lagi. Stance kebijakan tersebut pun menimbulkan 3 masalah bagi negara berkembang, yakni efek rambatan, mengganggu stabilitas keuangan, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Maka dari itulah BI memilih kebijakan moneter terbuka atau open monetary. Tidak hanya menggunakan suku bunga acuan, tapi juga kebijakan nilai tukar dan aliran modal. Dalam hal ini, Peri pun bahkan mengatakan tidak peduli dengan apa yang dikatakan IMF. Ia menegaskan bahwa mungkin benar IMF pintar, tapi Indonesia jauh lebih berpengalaman. Local currency transaction between Indonesia, Malaysia, Thailand, and others. But this is the agreement, the consensus between the. Oke guys, jadi itulah dia videonya ini. Jadi itu dia ya, semakin lama semakin berkembang gitu ya perekonomian Indonesia ya, dengan segala tantangan yang dihadapi dunia global, ekonomi global sekarang gitu kan, dengan inflasi dan yang lain-lain, kekurangan pangan gitu kan. Tapi Indonesia berhasil untuk melaluinya gitu, dan juga berhasil untuk menghadapi waktu corona gitu kan, waktu COVID itu, lepas tuh ada lagi inflasi yang terjadi. Tapi diprediksikan ya perekonomian Indonesia malah akan lebih menaik lagi, bahkan juga bisa sampai 5% gitu. Wah, jadi memang makin lama makin cepat gitu ya Indonesia mengorak langkah mengejar gitu perkembangan ekonomi yang lebih pesat lagi ini. Hebat. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.